Oke. Halo, selamat sore guys. Apa kabar untuk my followers juga dari Ion Store? Selamat datang lagi. Kita bergabung lagi di IG Live bersama Ion dan True Aussie. Ya, kali ini kita akan masih berhubungan dengan beef Australia. Ya, kali ini mungkin kalau sudah mengikuti dua episode yang pertama, kita menggunakan berbagai macam cut gitu ya. Yang pertama kita ada Tasmanian beef dari Ion sendiri, ya, peternakan sendiri, yang itu dia menggunakan kita pakai ram, ya, di daerah punggung atas. Kemudian yang kedua kita menggunakan stir fried. Yang stir fried itu kita menggunakan tenderloin, sirloin, ya, kita bikin steak, Terus kemudian yang sekarang kita akan membuat juga dengan sirloin, tapi bedanya yang ini adalah it's grass fed, ya. Jadi ini sirloin steak yang diiris tipis. Ini kita akan membuat hot spicy beef shabu-shabu. Oke, ya. Kalau dari namanya aja mungkin banyak yang sudah tahu mengenai shabu-shabu ataupun kadang-kadang shabu-shabu ada yang hot pot, ya. Terus kemudian ada sukiyaki, ya. Nah, ini adalah sebenarnya hampir sama tapi ada perbedaan. Shabu-shabu dan sukiyaki sendiri berasal dari Jepang, ya. Jadi bedanya di kuah, ya. Kalau misalnya shabu-shabu lebih light dari kaldu, kemudian kalau misalnya suki dia lebih kental, ya. Dan biasanya dagingnya kalau misalnya shabu-shabu hanya di dip, ya, dicelupin, tapi kalau suki itu dia sampai matang, dimasak di dalam kaldu atau kuahnya. Ya, sedangkan hot pot sendiri adalah Chinese, ya, dari Cina. Biasanya kalau hot pot itu hampir sama dengan shabu, cuman dia biasanya kalau misalnya itu suka datang dengan dua macam stok, yang satu pedas, yang satu kuah biasa. Ya, jadi itu beberapa insight mengenai makanan yang akan kita buat hari ini. Untuk daging sapinya sendiri, daging sapi Australia ini adalah halal, ya. Jadi nggak perlu takut lagi, tersedia di hampir seluruh supermarket, tapi kali ini kita ada di Ion Store, ya. Jadi bisa cari di sana, bisa cari yang ada tulisannya True Aussie atau Australian Beef. Kenapa pakai Australian Beef? Karena Australian Beef itu udah mempunyai iklim yang sangat bagus, ya. 4 musim sangat bagus, rumputnya gede-gede. Jadi makanan sapi yang paling bagus adalah rumput. Jadi climate-nya cocok sehingga bisa untuk menjadi makanan sehat bagi sapi, sehingga kalau kita makan kitanya juga menjadi sehat, ya. Jadi itu mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silakan sembari saya nanti masak, kita akan tanya jawab kalau mau ini. Terus kalau yang tidak sempat saya jawab, nanti saya akan save di IGTV, nanti bisa ditanyakan di situ. Oke, kita akan mulai pembuatannya. Yang pertama-tama kita buat adalah sebenarnya membuat kaldu, ya. Ini saya sudah membuat kaldu semalam. Jadi basically yang perlu diketahui untuk kaldu adalah bahwa sapi yang akan kita gunakan itu yang pertama-tama adalah jangan dicuci, ya. Langsung dicelupkan di air panas, ya, mendidih, ya. Kita panaskan air, kemudian masukkan, kemudian buang rebusan pertama. Setelah rebusan pertama buang, baru itu kita buat menjadi stok, menjadi kaldu. Tapi yang kita bikin sekarang adalah kaldu putih, ya. Jadi warnanya putih, dan supaya jernih yang perlu diperhatikan adalah skimming. Ya, skimming itu adalah begitu kita masak api sedang, ya, itu akan naik semua sisa-sisa lemak, sisa darah yang masih ada sedikitnya. Nah, itu semua nanti kita angkat, sehingga nanti itu namanya proses skimming, sehingga dia jadi jernih, tidak keruh kayak cucian, ya. Biasanya sekarang ini terlalu mendidih, airnya jadi kayak air cucian. Oke. Nah, untuk bikin spicy hot pot kali ini, ya, beef sudah di slice, kita bisa beli langsung di Ion Store, itu sudah langsung bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya kita mau bikin sendiri, problemnya adalah membuat tipis-tipis seperti ini. Jadi kalau bisa memang mungkin punya slicer atau di frozen dulu sirloinnya, baru potong tipis-tipis. Tapi ya cari yang ini, mendingan kita bikin kuahnya yang enak, karena kunci daripada shabu-shabu atau hot pot adalah kuahnya, ya. Oke, ini sekarang
beef stock yang normal, yang natural ya. Biasanya saya menggunakan bawang bombay, kemudian wortel, leek atau daun bawang prei putihnya saja ya. Terus kalau di sini karena kita mau mengaktifkan rasa jahe, kita kasih jahe sedikit. Udah, itu aja. Sama white peppercorn. Sudah itu saring ya. Biasanya 3-4 jam ya untuk jadi 2 liter kaldu. Dimulai dengan 1 kilo daging ya, dan kira-kira 3 liter air. Oke. Nah, untuk membuat resep kali ini mungkin nggak usah nyata juga, tapi kita bahan-bahannya ini adalah serai, kemudian bawang putih utuh ya. Ini star anise, kalau di kita namanya pekat ya. Terus kemudian jahe, daun jeruk ya, garam, dan gula merah. Kalau ini bilang namanya gula semut ya, kalau orang bilang. Sama bawang bombay. Ini semua kita karena kita akan saring, jadi kita buat agak besar-besar saja. Ya, ini masuk. Kemudian bawang putih ya, sini kita pakai 4 bawang putih sama kulitnya, tapi kulit luarnya buang aja. Ini kita ya, sama kulitnya masuk. Terus kemudian jahe untuk 2 liter ini mungkin kira-kira kita sekitar 15 graman ya. Ini jahenya kita slice agak tipis, tapi jangan terlalu tipis. Kemudian ini pekatnya masukkan 2. Kemudian daun jeruk sekitar 6. Sobek-sobek aja. Ya, ini kuahnya kalau Jepang biasanya dia tidak terlalu banyak rempah-rempah yang eksotis seperti ini. Ini kita sabu-sabu alanya kita ya. Yang pasti enak dan nikmat ya. Ada campuran ini bumbu-bumbu ini kan pekat banyak sekali juga di Indonesia, tapi kalau mungkin mirip-miripnya lebih mirip ke Vietnam atau Thai ya. Kalau Thai biasa ditambahkan dengan akarnya ketumbar, coriander leaf. Nah, kemudian ini serai banyak, masukkan potong-potong saja kecil ya. Kemudian ini dimasukkan biar rempah-rempahnya benar-benar fresh. Nah, ini yang bikin menarik juga. Jadi tadi selain daripada rempah-rempah ini, kita juga mau menambahkan kecap ikan. Ini ada kecap ikan. Kemudian ini yang kesukaannya kita, terasi ya. Terasi jangan lupa dibakar dulu, terus kemudian dihaluskan. Ini nanti masuk ke dalam kaldunya. Kalau yang nggak suka terasi, skip, boleh. Terus kalau yang nggak suka kecap ikan, skip, tapi ganti dengan soy sauce ya, kecap asin. Kayak itu ya, biar buat rasa aja. Ini sudah kita. Kenapa terasi dibakar dulu, Pak? Terasi harus dibakar dulu supaya dia rasa amisnya hilang. Biasanya itu kan dia memang melalui proses fermentasi dan dikeringkan ya. Jadi secara alami, ada juga yang pakai pabrik, tapi kalau misalnya kita bakar selalu biasanya dibakar untuk menaikkan aromanya. Oke. Nah, sementara kita ini boil ya, sebelum kita masukkan yang lainnya, kita didihkan dulu. Kenceng. Oke, kita tutup dulu aja. Biar cepat naik. Nah, kemudian kita akan menyiapkan ini dia. Ini bumbu sambalnya gitu ya, istilahnya. Bawang merah, bawang putih, kemudian cabai kering yang dicincang. Kalau misalnya nggak ada, silakan pakai yang lain juga nggak apa-apa ya. Pakai cabai fresh, cuman nanti rasanya agak beda sedikit. Ini kita akan tambahkan serai lagi di sini. Jadi memang banyak menggunakan serai dia ya. Kita ini 1 serai kira-kira. Bawangnya ini sekitar kita pakai sekitar 4 ya. Nanti saya share untuk resepnya, jadi biar lebih jelas. Kalau pertanyaan silahkan gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin lagi mengenai ini sebenarnya
daging sapinya sendiri selain sirloin kita juga bisa pakai potongan-potongan yang lain ya, premium cut yang lain seperti tenderloin. Kemudian kita bisa pakai ribeye gitu ya. Kalau ribeye dia memang tendensinya lebih banyak lemaknya saja, jadi makanya biasanya tuh cocoknya dibikin steak ya. Dari Kliana nih chef, untuk kaldu pakai sapi, bagian apa chef, diberi rempah atau sayur-sayuran? Ya, jadi karena ini kita nanti bumbu kaldunya kita akan bumbuin ya dengan ini tanah tadi, jadi kita bikin white stock aja atau kaldu sapi yang plain. Kalau kita bilang plain itu berarti tetap ada rempah-rempah namanya mirepoix. Itu adalah tadi bawang bombay, daun bawang prei putihnya saja, kemudian pakai wortel, kasih jahe dikit, ya, sama merica merica putih yang utuh. Ya, nanti garamnya nggak usah. Sama seledri chef. Kalau ada seledri bisa pakai seledri stick ya, celery stick, ya. Tapi jangan daunnya. Dari Ganda 4, halo chef Indeks, salam dari Banjarmasin. Salam juga Banjarmasin. Thank you for watching. Ini banyak juga nih Balikpapan, Banjarmasin tuh ya. Dari Papua sekarang hari. Dari chef Agus. Dari chef Agus NL, halo Pak Indeks. Halo Gus. Agus nih apa chefnya dari Ron Gastrobar di Amsterdam. Restoran Indonesia yang terkenal di Belanda ya. Sayang kita belum bisa makan ke sana, kalau kita udah senang sekali makan ke sana. Oke, ini nanti kita akan tumis ya, tumis sedikit. Nanti kita siapkan. Dari Verakus Liana, lebih bagus mana chef, terasi bakar sama terasi goreng? Kalau kita goreng, otomatis kan kita nambahin minyak. Ya, kalau bakar kita nggak menambahkan. Kalau kita bikin sambal mbok gitu kayak Bali gitu ya, itu dia pakai minyak. Kalau misalnya ini dia mendingan pakai bakarnya, lebih enak. Atau sunflower chef. Ya, ya di sana boleh. Jadi kalau misalnya panggang atau ini kan dia less minyak ya, otomatis jadi lebih bagus. Dari Kliana Sunandar, untuk chef, untuk tekstur apa bedanya beef yang grass fed dengan grain fed? Dari sisi tekstur. Nah, mungkin kalau yang ikut dari yang terakhir ya, kita bikin sirloin yang grain fed ya. Di situ bisa lihat bahwa kalau grain fed karena dia setelah makan sayur gitu ya, makan rumput ya, 6 bulan pertama semua makan rumput. Kemudian kalau yang grain fed dia dimasukkan ke dalam potnya, kemudian dia diberi makan diet istilahnya, diberikan diet biji-bijian, bisa dari jagung, dari gandum, ya, campuran lah, ada mix biji-bijiannya, sehingga dia otomatis mempunyai tekstur yang lebih lembut karena marblingnya terbentuk. Kalau marbling mungkin tahu yang ada, kalau ini kan bisa dilihat ini grass fed, ya, cukup bersih, cukup clean, ada marblingnya tapi sedikit ya. Kalau dibilang marble itu kan kayak marmer ya, jadi ada kayak motif marble dalam daging, sehingga biasanya kecenderungan adalah grain fed lebih lembut daripada grass fed. Tetapi buat orang yang senang makan beef, grass fed itu mempunyai tekstur rasa yang lebih beefy, istilahnya lebih, orang bilang kalau dia makan beef harus grass fed ya. Jadi beda-beda ya, tapi semuanya tergantung, dua-duanya enak as long as dia Australian beef ya. Nah, ini kita panaskan dulu, kemudian ini kita berikan minyak ya, air tuh. Ini minyaknya agak banyak karena nanti kita mau bikin kayak seperti kalau Chinese tuh suka ada chili oil ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia kita berikan, kemudian nanti bisa ditambahkan di kaldunya ya, untuk yang suka pedas ya. Oke, ini kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian ini kita masukkan serainya ya.
Setelah ini masuk, nanti kita tambahkan chili powdernya. Ya. Jadi ini kita aduk-aduk sedikit. Ya, ada saya bilang minyak memang lebih banyak, tapi itulah enaknya. Nah, kembali sementara kita bikin chili paste-nya. Ini kita sudah mendidih, kita kecilkan api. Remember kalau kita bikin kaldu ya selalu api jangan terlalu over boiling. Karena pada saat kita over boiling nanti kaldunya keruh. Ini kita masukkan brown sugar ya, atau kalau di Indonesia bilangnya gula semut. Kemudian kecap ikan atau fish sauce. Nah ini yang enaknya. Cuman mungkin nanti saya kasih sedikit dulu air ya, biar kita biar dicampur rata. Every Sweet Pizza, salam dari Bengkulu Chef. Oke, salam juga Bengkulu, terima kasih sudah hadir. Tombului, Kediri Chef, kapan mampir? Aduh, sesudah ini usai kita akan mampir kemana-mana. Oke, ini sudah kita masak dulu. Nih kita kembali ke chili paste-nya ya. Ini chili paste-nya dimasak sampai dia matang. Ya, kalau saya lihat dari ininya ini masih belum ya. Untuk bawang merah dan bawang putihnya. Setelah dia matang ya, biasanya mungkin 5 sampai 7 menit baru kita tambahkan dry chili. Nah, dry chili kan sudah siap jadi nggak masalah. Oke, ini sudah kita campur ya terasinya. Terus kita masukin. Oke, masukin dikit dulu aja. Mari kita monitor rasa ya. Garam jangan ditaruh dulu karena kalau garam itu apa namanya ada fish sauce, biasanya kita fish sauce duluan. Nanti garamnya menyesuaikan. Ya. Oke, ini remember kalau sabu-sabu itu kaldunya tidak terlalu pekat. Ya, jadi dia lebih light tapi main di flavor karena semua nanti sayuran. Jadi sayurannya kita akan menggunakan sayuran ini. Jadi ini enak sekali tapi bisa macam-macam ya sayuran. Shiitake mushroom, wortel, kemudian spring onion, toge, bok choy, sama Chinese cabbage. Nanti di blend di sini ya. Jadi ini nanti akan menjadi sayurannya. Salam dari Pekanbaru Chef. Pujono, selamat. Terima kasih. Kelaba Somas Tifa, salam dari Batam Chef. Wih, Batam, thank you. Tika Sonia, Solo hadir Chef. Selalu hadir. Ya nanti kita di akhir ini tunggu sampai akhir ya, karena kita punya spesial, ada special challenge yang akan kita berikan, yang nanti ada hadiahnya. Oke? Tadi gabung di Ayon, putus-putus pindah kemari. Oh, putus-putus. Ya. Oke. Apa-apa nanti mungkin apa namanya? Kadang-kadang sinyal ya, jadi mungkin kalau putus nyambung lagi aja ya, putus nyambung nggak oke untuk kalau untuk live oke ya. Queen Naruel, salam gabung dari Lok Semawe, Aceh Chef. Apa kabar yang di ujung ya? Orang ujung nih. Kapan hari kita yang minggu lalu kita dari ujung sebelah timur, ini ujung sebelah barat. Wahyu 1974 Borobudur hadir. Oke, thank you. Oke, ini sekarang kita masukkan dry chili-nya. Ya. Ini sudah kelihatan enak ya. Oke, ini kita tidak berikan garam karena nanti ini akan masuk di kaldu. Kalau ini mau menjadi kondimen terpisah, baru ini diberikan garam. Ya. Atau biasanya orang nanti saya ada bikin juga chop cabai rawit sama kecap ikan. Nah, itu juga orang Indonesia nggak usah lari dari cabai. Ya. Oke, ini kita kecilkan saja api biar dia. Oke, yang penting sudah rasa toasty-nya udah dapat. Ini kita biarkan di minyak panas, api dimatikan. Kita kembali ke sini sekarang untuk melihat apakah ini kaldunya sudah simmering. Ini belum pakai garam ya, sudah enak. Ini bisa dilihat bahwa nih, jadi
contoh daripada sabu-sabu itu adalah kuahnya bening, ya, lebih fokus di kaldu. Nanti semua akan di-blast di sini. Nah, setelah selesai biasanya ini kaldu akan nambah lagi flavornya. Nah, ini nanti kita biasanya minum terpisah, ada yang nambahin noodle gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Chef dari si Oci, chef Ini saya masukin garam dulu. Oci tunggu. Oke, ini udah, tinggal kita slowly. Kalau buat saya terasinya cukup. Nanti bisa kita tambahkan fish sauce-nya. Kemudian yang kita ini sekarang kita menyiapkan sayuran. Tadi Oci mau nanya apa? Bumbu dasar kuah sabunya apa aja, chef? Oh, nanti kita kasih resepnya ya. Jadi nanti masuk di resep. Tadi mungkin tidak ikut dari awal, tapi kita punya ada bawang bombay, ada bawang putih, ada pakai serai, ini ada daun jeruk, kelihatan lah di sini. Sama kita masukkan juga ada terasi. Ini yang beda karena kita masukkan terasi di dalamnya. Kalau biasanya cuman di fish sauce ya. Kalau Japanese biasanya cuma main soyu sama dashi. Jadi dashi itu tuna flakes tuna stok yang sudah dibikin jadi butiran-butiran, tinggal naruh selesai gitu ya. Nah, ini kita bikin lebih fancy dikit ya, dan ini ada cabenya yang nanti kita akan masukkan ke sini. Tapi nanti setelah sayurannya kita blend semua, karena kita nggak mau nanti terlalu bercampur semuanya. Sayurannya kita siapkan dulu ya. Ini share ya. Oke, ini kita siapkan dulu sayurannya. Ini sudah dicuci bersih semua. Ya, kita cuci bersih, kemudian nanti baru kita istilahnya kalau kita makan di restoran, biasanya kaldunya sudah langsung disajikan, tapi sudah di skimming ya. Nanti kita ambil semua rempah-rempah dalamnya. Jadi tinggal kuahnya saja. Nanti biasanya semua masukin gitu ya, terus baru ditaruh di bowlnya. Di sini kita juga ada pakai rice noodle. Nanti kita taruh juga, bisa juga ada yang menggunakan egg noodle ya, yang kayak model kecil, kayak model mie kering, tapi itu juga bisa. Kalau Japanese, kalau suki dia pakainya namanya shirataki noodle. Jadi noodlenya lebih sticky. Kalau ini dia lebih dry ya. Oke, ini kita sedikit bikin ini aja. Ini bisa, karena kadang-kadang kita bisa yang utuhan, bisa juga kita kalau mau bikin yang mau dipotong-potong ya, bisa juga mau potong-potong besar-besar. Ini supaya agak sedikit fancy dikit gitu ya. Oke. Dan kita perlu 3 untuk presentasi yang bagus. Sisanya kita bisa, atau 4-nya kita, habis itu kita potong-potong biasa ya. Oke. Nah, kalau yang lainnya bisa juga kita potong-potong besar seperti ini ya. Remember, kalau sabu-sabu jangan terlalu tipis-tipis ya potongannya. Jamur juga sebenarnya bisa menambahkan jamur-jamur lain. Bisa pakai enoki ya. Bisa juga menggunakan shimeji ya. Atau yang ini juga dry shiitake. Bukan, ya dry shiitake juga boleh ya, tapi dry shiitake kita mesti rendam dulu dalam air panas supaya dia soft, baru kita pakai. Nah, itu bisa digunakan juga sebagai basic sauce ya. Tapi kalau Jepang enggak ya. Kalau Chinese dia disebut hot pot, itu dia basic kaldunya menggunakan black mushroom atau shiitake mushroom yang dry. Ya, ini udah. Kemudian kita lagi. Kemudian ini yang lain sudah dipotong-potong, yang lain sudah bersih. Ini kita tinggal ya, kalau ini yang penting potongannya sama besarnya atau sama ketebalannya, supaya dia nanti kalau mateng bisa cepat gitu ya. Karena kita nggak mau
Kalau hotpot tuh dia harus bisa cepat matang supaya orang bisa menikmati ya secara cepat. Ya. Terus ada juga yang mungkin kalau hotpot sekarang atau sabu-sabu sekarang udah berkembang, dia bisa menggunakan bakso, ya kita bisa bikin meatball sendiri, ya dengan menggunakan daging-daging bagian lain ya. Jadi ada banyak macamnya yang bisa untuk digunakan. Ya. Nah ini kalau untuk Chinese cabbage ya, biasa kita potong-potong besar aja. Dari Sonia nih, untuk meatball gimana chef dagingnya? Apakah tidak perlu dicuci juga? Oh, kalau maksudnya kalau udah beli jadi meatball. Kalau daging yang sudah jadi, yang meatball misalnya sudah jadi, itu bukan dicuci, tapi di blanch namanya dengan boiling water dimasukkan, kemudian diangkat. Itu sudah cukup. Atau kalau dia sudah matang ya. Kalau ada yang dia memang kadang-kadang kalau bakso itu kan kalau dijual sudah matang ya, mau yang frozen atau mau yang tidak, biasanya itu sudah matang. Tapi kita pastikan kita panaskan istilahnya, didihkan. Kalau mau buat sendiri apakah harus dicuci ya? Kalau buat sendiri ya dagingnya nggak perlu dicuci karena nanti ada proses masaknya ya, yang nanti akan jadi dibuat ya. Jadi kita mince, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu. Nah nanti itu ada seksi sendiri, nanti kita akan mungkin coba lihat apa kita bisa ada waktu nanti untuk membuat itu gitu ya. Tapi bisa yang sudah jadi gitu ya. Oke. Nah ini kalau misalnya tahap pertama sudah selesai atau tahap pembuatan kaldu sudah selesai, ini kita udah lihat bahwa ini sudah bagus ya. Dari rasa kita sudah dapat rasa yang bagus, maka kita bisa memulai memasukkan beefnya. Enak. Oke, sudah berasa ya. Nah, varian hasil jadi dalam kuncinya di sabu-sabu adalah kan kaldu ya. Jadi kalau kita sudah buat kaldunya, maka di sini ada tahapnya adalah flavoring ya, membuat flavor seasoning. Nah, setelah kaldunya itu kita taruh di sini, ini dia dagingnya kita angkat yang setelah misal kita pakai bagian paha belakang, ram ataupun paha yang atas, punggung atas misalnya yang di belakang yang namanya top side ya, atau kita pakai yang blade ya bagian depan, itu kita bisa tingkat kematangannya beda-beda ya. Jadi yang penting sudah empuk, terus yang penting dijaga supaya konsistensi airnya tidak rapid boiling tapi simmer istilahnya ya. Nah setelah kita angkat baru kita potong-potong untuk nanti kita sajikan gitu ya. Yang sekarang chef pakai untuk fish sauce, pakai yang Indonesia atau Thai dari Kliana Sunandar? Ini resepnya saya suka-suka gitu ya, tapi mungkin lebih mendekati Thai atau Vietnam. Jadi dia ada kan kalau ini star anise kita juga pakai, sekarang juga kita pakai. Kalau kita tapi nggak punya makanan yang sebenarnya yang aslinya sabu-sabu gitu ya. Tapi kalau Jepang biasanya seperti tadi cuman fokusnya di fondasi sama soya. Kalau suki dia baru pakai bumbunya banyak ya, kadang-kadang pakai miso gitu ya. Nah ini dagingnya kita udah potong-potong ya. Ini saya menggunakan blade. Ini tinggal nanti setelah kita angkat semua ininya, ini bisa ikut kita masukkan ke dalam supnya ya. Ini biar ini lamanya sekitar 3 jaman ya, kalau kita masaknya benar ya. Api kecil. Apinya simmer ya. Oke, nanti kita tambahkan nanti. Terus ini kita angkat sekarang. Supaya nanti kita bisa mulai start blanching ininya, apa namanya? sayurannya ya.
Di sini karena sudah tidak ada daging utuhnya lagi, jadi dia sudah tidak akan mengeluarkan impuritiesnya lagi ya. Kalau kotoran yang ada di dagingnya itu biasanya dia akan naik. Nah, jadi dia tetap bening. Oke. Ini baunya kalau ada di sini ini baunya udah enak banget. Nah, sampai kita ya. Oke. Ya, ini udah bersih. Ya, satu lagi yang kita tambahkan di sini yang bisa ditambahkan adalah tahu ya. Ini kita punya tahu. Tahunya ini bisa pakai tahunya kita juga, tapi biasanya kalau sabu-sabu menggunakan silken tofu atau tahu yang boleh dibilang dia ini ya, apa namanya? Tahu sutra ya. Tahu sutra ya. Ini kita bisa potong-potong sesuai selera. Kita potong yang kotak-kotak saja. Oke. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan memasukkan dulu. Nah, biasanya yang pertama-tama dimasukkan itu adalah yang paling keras dulu gitu ya. Yaitu kita mulai dari wortel. Oke. Nah, ini wortel, setelah wortel setengah jalan kita bisa tambahkan apa namanya, spring onion ya. Jadi nanti baru kita angkat, nanti kita bisa siapkan penyajian seperti ini ya. Jadi bisa langsung disajikan. Nah, ini kita tidak menggunakan ininya, mie-nya tidak perlu dipanaskan dulu ya, karena ini juga buat foto gitu ya. Tapi kalau mau makan baru dipanaskan, tapi nanti disiram dengan kuah panas. Ini sudah dimasak sesuai dengan instruksi package ya. Ini kita sekitar 5 menit boiling water, kemudian terus disiram dengan air dingin atau air yang mengucur sehingga dia dingin ya. Setelah itu baru kita bisa. Dari Sarah Sansabila Ya. Chef, kalau pakai udon bisa nggak? Pakai apa? Udon Boleh. Pakai udon boleh, terus pakai shirasaki noodle boleh gitu ya. Jadi itu yang biasanya dipakai oleh orang-orang Jepang itu biasanya adalah kalau nggak udon, shirataki noodle. Atau ada juga yang sekarang pakai egg noodle. Ya, ini kita ini sudah setengah jalan. Terus kita masukkan spring onion. Ya. Terus nanti yang nanti kita tambahkan adalah nanti kalau misalnya mau menambahkan sayuran lain bisa gitu ya. Tapi ini adalah standar sayuran yang biasanya ada di sabu-sabu gitu ya. Tadi kalau kita makan biasanya ini untuk family meal, biasanya di tengah kemudian bisa dicampur-campur gitu ya dengan hidangan lain. Jadi ini bisa beefnya bisa macam-macam beef istilahnya gitu ya. Jadi ada yang slice sirloin, kemudian bisa juga tadi kita menambahkan daging yang kita sudah masak duluan dari ram atau blade ataupun sengkel misalnya ya. Terus kemudian kita tambahkan meatball ya. Terus kita juga bisa bikin dumpling dengan menggunakan beef gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa ditambahkan dengan kuah ini. Atau kalau kita bilang ini sebenarnya sabu-sabu atau hotpot ya. Hotpot itu bahasa Chinese. Hotpot biasanya selalu diberikan 2 kategori, biasanya itu selalu ada dipping-dippingnya. Nah, ini nanti kita akan masukkan ini. Ya. Ini chili oil, chili, garlic, shallot, sama serai. Dari Muhammad Amin 1, Chef itu tangan kanannya kenapa merah? Biasa kena oven. Aduh, kayak ini aja. Kalau udah main dapur begitu ya biasanya gitu ya. Saking banyaknya di dapur, dulu berarti kurang dapur ya. Kayak ini
Jadi kita biar sudah masak seperti ini, kita lihat ya, masaknya mungkin nggak perlu terlalu matang sekali ya. Nah, ini kita bisa letakkan dulu di piring, nanti kita tata. Kalau yang ini nanti biasanya kita langsung masuk bowl ya, tapi ini supaya penataannya cantik ya, Supaya kelihatan ya, Chef. ya, supaya kita bisa lihat semua isinya gitu ya. Jadi ini kita oke, terus kemudian kita masukkan cabbage ya, ini tadi kalian buat jadi dasarnya, jadi saya masukin cabbage dulu, karena kalau kita memasukkan shitakinya itu langsung rasanya berubah ya. Jadi biasanya kita harus pastikan bahwa yang plain dulu yang masuk ya. Nanti sesudah itu baru kita masukkan yang yang plain, yang keras. Setelah itu baru kita masukkan yang lembut-lembut, baru kemudian shitake kita atau jamur biasanya terakhir. Sama tahu paling terakhir buat taruh di atasnya. Ya, ini juga sama nih, sebentar aja. Kadang-kadang orang sampai lodoh juga gitu ya. Ya selera ya, saya bilang itu selera, jadi bisa orang Tergantung gigi ya, Chef. tergantung umur maksudnya gitu ya. Ada yang umurnya sudah tidak bisa ngunyah terlalu lama gitu, jadi dia harus oke, nanti ini baru kita seasoning dengan chilinya. Oke, buat saya sudah selesai. Ya. Nah ini kalau dilihat ini bahwa nanti kuahnya ini kita bisa saring lagi ya kuahnya, supaya dia benar-benar nanti jernih. Oke. Kemudian kita masukkan bok choy. Ya, nanti ini toge juga kita udah bisa masukkan. Ini biar masuk dulu. Selalu biasanya kalau bok choy kita masukkan dulu bagian tangkainya, baru masuk daunnya, karena daun biasa lebih cepat matangnya. Nah, karena ini kita udah bisa masukkan hiasannya dulu ya. Oke. Oke. Ini makanan enak biasanya kalau kita di luar itu kan karena dingin-dingin itu cocok banget ya. Jadi kalau kita panas tapi tetap orang suka sabu-sabu dan hotpot ya. Nggak tahu kenapa. Nikmat aja makan ini itu gitu ya. Karena rame-rame ya, Chef. Karena rame-rame jadi bisa. Oke, ini saya masukkan dulu. Ya, ini buat jadi base-nya. Kalau dikasih telur rebus bisa nggak, Chef? Bisa, tapi telur itu biasanya sih orang rebusnya di sininya gitu ya. Jadi biasanya ntar dia kalau udah selesai semua, terus kemudian dia biasanya akan nyari telurnya gitu ya. Oke, ini sudah. Biar yang penting sudah matang dikit lagi. Jadi sekarang shitake boleh masuk. Lainnya, ini makanan paling mudah sebenarnya, tapi memang fokusnya ada di rasa kaldunya ya. Kaldu yang membedakan banyak macam-macamnya, variasi banyak, ada yang bikin kayak tom yum gitu ya, pakai laos, pakai cabai di sininya gitu ya. Jadi sangat bervariasi gitu kalau buat ini. Tapi yang pasti lagi ini paling enak dengan beef ya. Jadi memang temennya ya. Oke, ini sudah. Oke. Ya. Sekarang ini sementara masak ini kita masukkan toge-nya.
Makan telur yang banyak ya guys, karena ini bermanfaat. Karena aku banyak. Ini bukan buat bikin anak banyak ya. Oke. Kemudian nanti tahunya kita pasang terakhir. Ini saya taruh buat di bawahnya. Base-nya aja. Oke, biar kelihatan semua ya, ininya apa namanya, isiannya. Ada juga yang menggunakan English peanuts gitu ya, jadi dimasukkan ke dalamnya, dia juga enak gitu ya. Udah. Apa bisa sayuran kita masukin semua, habis itu kita ambil yang sudah matang yang mana gitu? Jangan, sebaiknya sih kalau menurut saya istilahnya gini, kalau memang kita mau misalnya ada tempatnya khusus kan, biasanya kita ada satu tempat khusus yang memang untuk bikin sabu-sabu ataupun hotpot gitu ya. Tapi biasanya kalau sabu-sabu itu adalah dia dibelah di sini, kemudian dia diangkat, kemudian baru disiram. Kalau hotpot modelnya dia bisa masuk semua ke dalam. Terus kita ngambil apa yang sudah jadi gitu ya. Ini karena unsur penataan juga ya, penting. Jadi makanya kita menatanya beda gitu ya. Kalau mau langsung silakan langsung, nggak apa-apa. Chef, dari si Oci jamurnya berapa lama dibelah di kawat itu? Sebenarnya kan istilahnya ini si taki sebenarnya juga dia bisa dimakan dengan mentah selama dia fresh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa sebentar, bisa lama. Jadi tergantung. Yang penting ini fresh ya. Kalau yang dry itu biasanya lebih lama. Nah kalau lebih lama itu dia karena dia keras. Kalau enggak ya. Kalau ini dia lembut. Oke, sudah. Tinggal nanti yang the best part terakhir, beefnya. Ya. Oke, ini sudah bisa. Ini kita bisa masukkan tadi ya potongan beefnya biar panas ya. Yang bikin kaldu tadi itu ya. Nanti yang ini terakhir ya, karena ini taruh paling atas. Nanti kita bisa masukkan shiitake mushroomnya. Tadi sedikit ya. Kemudian nanti ini kita bisa taruh juga. Oke. Ya. Oke. Jadi kita sebentar aja karena sudah matang ya. Kita bisa siapkan di sampingnya, nanti baru kita potong. Gunanya kita satu-satu adalah supaya kita gampang misahinnya gitu. Kalau mau nyampur, sebenarnya kalau di rumah mau nyampur semua silahkan, sok. Tapi nggak cantik jadinya. Cuma nanti penataan ini yang nanti yang jadi susah ya. Ada yang kalau tahu ini, karena ini sebenarnya sudah matang juga karena di steam. Biasanya ada yang taruhnya dia dingin di sini, kemudian disiram. Tapi kalau saya senangnya biar hangat semua ya, biar temenan semua, jadi biar kita masukkannya enak. Nah, ini tambahkan di sini. Nanti bisa di sini untuk yang beef yang sirloinnya ya. Mau lebih banyak boleh. Oke. Tahu bisa kita tahu juga sebentar aja. Oke. Sekarang kita masukkan beefnya ya. Lalu nanti tinggal disiram. Oke. Ya. Nah, ini sekarang masuk beefnya. Ini biasanya kalau misalnya ini adalah mereka just dip, kemudian baru diangkat, baru ditaruh ya. Jadi ada yang suka mateng, ada yang suka setengah mateng ya. Stop Pak, stop. Ya. Sarannya sih sebaiknya jangan terlalu matang. Nah kalau sukiyaki biasanya lebih matang ya. Nah, ini kita udah ini
karena ini buat sendiri jadi isinya banyak ya. Kalau jualan ya pelit sekali sih. Oke. Ya, ini jangan lupa tetap sisain tempat buat apa namanya? Buat supaya kelihatan semua ya. Nah, nanti baru nih kita masukkan kita bikin kuahnya, selesaikan kuahnya dengan menambahkan spicy-nya. Nah, ada yang kalau misalnya mau supaya ini ini mau dipisahkan, tadi bilang nggak apa-apa ya, bisa. Tapi ini enaknya dicampur, enak. Banyaknya ini tergantung dari sukanya kita ya. Jangan pedas-pedas. Ya, ada request sudah pedas-pedas. Jadi ini nggak pedas banget sih. Oke. Nah, yang lainnya bisa nanti menambahkan sendiri. Ya. Kita rasakan dulu kurangnya apa. Jos. Enak. Oke, nah pedasnya enak, apa seger gitu ya, maksudnya nggak pedas banget ya, nggak keturunan, tapi ini pedasnya enak. Nah, tadi bilang untuk yang misalnya mau apa namanya, mau yang berbeda, misalnya dia mau tidak suka dengan pedas, tadi bilang bisa pisahkan. Ya. Chef dari Citra Ramli, benar-benar bermanfaat chef, karena COVID kita nggak bisa makan di luar, kalau begini kan bisa masak di rumah. Thank you. Setuju. Jadi memang kita mengurangi makan di luar, dan kita bisa masak, itu hasilnya lebih bagus. Beli bahan yang berkualitas, jadi spend dengan wise, kita beli yang berkualitas, harganya pasti jauh lebih murah. Tapi tetap ya, teman-teman FMI kita juga kan tetap mereka perlu jalan. Jadi sesekali makan lah di restoran, tapi kalau kita bisa bikin, paling tidak kita menghemat. Ya. Oke, ini kita kasih juga apa namanya, jeruk. Nah, jadi ini kita bisa letakkan sedikit chili oilnya. Untuk yang mau menambahkan ya. Kemudian nanti ini kita untuk jeruk ini kita bisa nanti dipisahkan juga. Ini saya mau bikin juga ini apa, kecap, bukan kecap, apa namanya, kita asin dengan ya biarin dulu. Oke, ini kita potong. Ini buat yang senang lebih pedas. Ya. Karena kita temanya spicy, jadi ya, harus. Ya, ini kita bisa masukkan di sini. Tadi masih oke? Masih udah 47 menit. Oke. Dari Klinas Sunandar, chef, Ya. untuk sabu slice beefnya hanya dicelupkan saja. Betul. Kalau sabu adalah dia dicelupkan saja. Kalau sukiyaki itu dia disimmer di kaldu, tapi kaldunya dia bisa lebih kental karena pakai miso dalamnya. Kalau hotpot juga celup. Nah, tapi ini tadi bilang karena ini kan kita buat presentasi, jadi sebentar suka-suka. Nah, ada orang yang biasa mendiamkan lebih lama di kaldunya. Ya, habis itu diangkat nanti disiram gitu. Karena dia bukan dimakan dengan ininya, tapi biasanya nanti dengan semua teman-temannya, semua teman-temannya. Ya. Oke, ini untuk yang suka pedes. Nah, oke. Ini kita sekarang tinggal siram ini ke sini, ya. Again, supaya dia jernih, kita akan saring, ya. Jadi ini dia nanti kalau mau nambahin bisa ditambahkan, nanti kita skim dari sini aja, ya. Apa sih?
Tidak besar. Ready? Oke. Dapat. Ini jangan terlalu banyak kuahnya biar bisa dibuka ya. Ya. Biar nggak tenggelam. Tenggelam. Oke. Ini kita kasih dulu. Ini dulu. Oh, enak banget. Ini segar sekali. Ya. Ya, biar kena dikit tengahnya. Nah, ini jadi oke, angle foto. Udah ya? Iya. Oke. Nah, jadi ini adalah sabu-sabu kita yang enaknya tiada tara, ya, dengan menggunakan beef sirloin grass fed, ya, yang bisa didapatkan di Ion Store. Ya, jadi ini bisa kita datang dan kunjungi, ya. Nah, ini kita mau kasih sedikit challenge ya, ini sedikit tips, sedikit ini nanti akan ada pengumuman resminya di IG. Tapi ini kita mau kasih tahu bahwa untuk teman-teman yang mengikuti ini 3 kali pertemuan kita sampai hari ini di bulan Juni ini dengan True OC dan Ion Store, kita akan membuat challenge yang berhadiah, ya. Hadiahnya untuk berapa orang nanti pokoknya ini. Tapi yang pasti adalah kita mau cari 3 best, gitu ya. Ya, cari 3 best. Nah, bisa masak dari 3 hidangan atau 3 dishes yang saya buat. Ya, ada IG-nya di sana kan juga save di IGTV, silahkan dilihat ya, di Ion Store ada, di Chef Ines Tanker IG juga ada. Bisa dibuat. Kemudian nanti kita akan pilih yang the best. Oke. Jadi 3 hidangan yang sudah kita buat sampai hari ini bisa diduplikasi di rumah. Beli bahan-bahannya di Ion ya, gitu ya. Nah, kemudian masak di rumah, kemudian habis itu foto, upload, give yang terbaik, foto yang terbaik. Nanti kita pilih. Tapi benar-benar dibikin ya. Jangan nanti cuma di foto doang, punya orang jadi foto. Oke? Jadi jangan lupa 3 dish atau 3 menu yang sudah pernah saya sharing. Ini kalau kita bisa sedikit meng-highlight. Yang pertama itu stir fried beef, itu dengan dry chili dan cashew. Kemudian yang kedua kita menggunakan steak sambal hijau, ya, sirloin steak yang grain fat sambal hijau. Dan yang sekarang adalah sirloin grass fed yang dibuat spicy sabu-sabu. Nah, jadi yang mana yang mau dibuat terserah. Yang penting beli di Ion, masak sendiri, foto yang bagus, di-upload. Jangan lupa di tag ke Ion Store dan juga ke saya. Nanti kita akan pilih 3 best. Hadiahnya pasti menarik, oke? Syarat-syarat bisa lihat di mana sih? Syarat-syarat nanti akan dikeluarin di pengumuman resminya, nanti akan keluar dari Ion Store ya. Di IG, nanti di tag ke kita juga kan ya. Jadi nanti seluruh followers bisa ikut, mau dari Ion Store atau mau dari Chef Ines Tanker, itu bisa ikutan semua. Oke, jangan lupa tapi ya, pakai the best quality karena kita udah nggak jajan keluar. You make a good food for you, ya, kan for someone else, but for you, buat kita semua, buat keluarga kita. Jadi pakai selalu bahan yang terbaik. Beef Australia udah ketahuan halal. Dan juga dia memiliki iklim yang bagus sehingga sapi-sapinya sehat, hasilnya pun sehat. Jadi kita juga sama, makan makanan sehat supaya anak-anak kita sehat dan semua keluarga kita sehat dan terbebas dari virus corona. Oke? Nah, ini lagi berapa lama lagi? 53 menit. 53. Masih ada yang mau nanya? Silakan nanya dulu. Saya beri presentasi dulu. Dari Tama Kitchen 92, 3 menunya apa salah satu menunya yang tadi buat kompetisi? Pilih ya. Pilih salah satu. Jadi mau bikin menu pertama, mau bikin menu kedua, mau bikin menu yang ketiga. Oke? Kalau mau bikin 3-3-nya boleh. Tapi yang kita pilih satu yang terbaik nanti, yang mana? Kirim ke saya. Kirim, jangan lupa tag. Nah, kalau sisanya mau dibikin, kirim ke saya boleh juga.
Oke. Oke, ini sudah kita beres dulu. Dari Kliana Sunandar. Ya. Terima kasih Chef and Iron Star ID. Terima kasih juga sudah stay dan sudah melihat IG Live ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga karena memang di saat pandemi ini kita stay home, tapi kita harus melakukan hal-hal yang positif dan kita juga bisa saling sharing. Ya, dari sini kita mau sharing bahwa masak-masakan yang gampang dibuat dengan menggunakan sapi Australia yang bisa dipakai untuk sehari-hari, untuk makanan keluarga, ya. Special meal, but easy to make. Yang penting bahan-bahannya ada. Ya, ini kan tidak perlu beli bahan kemana-mana, semua ada di Iron Store. Ya. Yang penting kalau beli sapinya lihat di yang ada tulisannya True Aussie. Ya, itu berarti sudah terjamin apa namanya halal dan kualitasnya. Kalau Oke. buat jualan bisa sih. Ini dipakai buat jualan bisa juga ya, online ya. Ini di packaging, kuahnya bisa. Jadi tinggal nanti semua masukin ke microwave. Kalau orang yang mau beli masuk microwave, kemudian dia kuahnya dipanaskan, tinggal siram. Tapi semua sudah matang. Ya. Nah, sambal-sambalnya tinggal dimasukin ke kantong kecil, ya, atau di tempat kecil-kecil. Jadi ini ide yang dari menu pertama pun sebenarnya bisa dipakai buat jualan. Yang kedua juga bisa ya, steak gitu ya. Cuma steak biasanya kalau dia mau mintanya danasnya beda-beda agak susah. Tapi kalau misalnya mau bikinnya medium atau medium well, udah sampai di rumah udah pasti sudah well done. Jadi asal dia udah mau well done, ya nggak apa-apa juga ya. Yang penting kan ada sambal hijau ya. Tinggal dia tumis lagi aja itu sudah pasti panas, sudah pasti danasnya naik. Oke, so terima kasih sudah ikutan ya live IG saya bersama True Aussie dan Iron Store. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, di IG Live selanjutnya. Oke, thank you guys. Oke. Video.